Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hanafi pada materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan bagian kedua. Selamat mengikuti. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang garis gaya magnet, di mana kita tahu bahwa pada magnet terdapat garis-garis gaya magnet yang arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Sehingga untuk semua magnet juga akan mengalami hal yang sama, baik itu magnet berbentuk U, magnet berbentuk silindris, ataupun magnet-magnet yang berbentuk lain, termasuk pada elektromagnet. Ketika ada sebatang besi yang dililiti dengan kawat penghantar, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan terdapat arus. Arus akan mengelilingi atau melewati kawat penghantar seperti pada ilustrasi. Berdasarkan arah arus yang ditunjukkan pada gambar ini, kita bisa menentukan kutub utara dan selatannya menggunakan kaidah tangan kanan, di mana 4 jari menunjukkan arah arus dan ibu jari menunjukkan kutub utara, sehingga pada elektromagnet terjadi bentuk garis gaya magnet seperti itu, dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Begitu juga apabila kita balik, ketika arah arus kita balik, maka arah arusnya akan berputar seperti ini. Nah, ini bisa kita tentukan kutub utara dan selatannya menggunakan kaidah tangan kanan. Kali ini karena arah arusnya masuk, maka bentuk tangan kanannya seperti ini. Sehingga ujung paku menjadi kutub utara dan di belakangnya menjadi kutub selatan. Ini untuk garis gaya magnetnya dari utara ke selatan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada materi induksi magnet. Ya, induksi magnet ini dicetuskan oleh Hans Christian Ørsted, seorang ilmuwan dari Denmark yang mengatakan bahwa jika kawat diberi arus listrik, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawat tersebut. Ya, jadi misalnya ini sebuah kawat penghantar, kemudian diberikan arus, maka akan ada arus listrik kan ya. Nah, ketika kawat ini didekatkan dengan kompas, maka jarum kompas akan bergerak-gerak karena di situ ada medan magnet. Ini menurut Ørsted, sehingga ini disebut sebagai induksi magnet. Ya. Nah, percobaan Ørsted ini ada sebuah kawat penghantar, kemudian diberikan arus begini. Ya. Maka menurut Ørsted hasilnya adalah arah garis gaya magnet di sekitar kawat berarus dapat ditentukan dengan kaidah genggaman tangan kanan. Kita bertemu lagi dengan tangan kanan ya, kaidah tangan kanan kali ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang ini kaidah tangan kanan Ørsted ini ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian keempat jari lainnya menunjukkan arah garis gaya magnet. Kalau kita lihat di sini arah arus listriknya kan ke atas ya pada gambar ini, ke atas, sehingga ibu jari kita arahkan ke atas. Dan garis gaya magnet berarti ditunjukkan oleh ini 4 jari, yaitu dari dalam keluar seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan, maka B-nya atau arah garis gaya magnetnya berbentuk seperti itu. Nah, apabila kita balik positif negatifnya, maka arah arusnya juga akan terbalik. Ya, sehingga ibu jari juga ada di bawah seperti itu. Dan arah garis gaya magnetnya akhirnya masuk. Ya, masuk. Seperti itu. Ini menurut Ørsted. Jadi, arah garis gaya medan magnet di sekitar kawat berarus ini ditentukan menggunakan kaidah genggaman tangan kanan. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau di kawat yang melingkar? Misalnya kawat melingkar seperti ini. Ketika kawat ini ujungnya kita berikan tegangan, maka akan ada arus listrik yang masuk seperti itu arahnya. Nah, sama ya, kita masih menggunakan kaidah genggaman tangan kanan yang dicetuskan oleh Ørsted, sehingga di sini bentuknya seperti ini. Ya, sehingga di situ ada medan magnet yang seperti itu. Kemudian di sini juga sama, masih menggunakan mengikuti arus listriknya. Sehingga arah dari
garis gaya magnetnya juga mengikuti putaran dari 4 jari yang ditunjukkan pada gambar itu. Ini untuk medan magnet di sekitar kawat melingkar, ya. Kemudian medan magnet di dalam kumparan. Kumparan itu apa? Kumparan itu penghantar, bisa berupa kawat atau kabel yang berbentuk lilitan bulat atau oval, ya, kurang lebih digambarkan seperti ini. Ini kumparan, ya. Bagaimana dengan medan magnet di dalam kumparan? Bentuknya bagaimana? Nah, ini ternyata ditentukan oleh arah putaran lilitan, di mana dalam membuat kumparan ini ada dua macam bentuk lilitan. Yang pertama, bentuk yang searah jarum jam. Yang kedua, lilitan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ternyata kedua putaran ini juga menentukan kutub utara dan selatannya. Ya, misalnya pada lilitan yang searah dengan jarum jam. Pada lilitan yang berbentuk seperti ini, kutub tempat arus listrik masuk ini akan menjadi kutub selatan. Sehingga kalau kita gambarkan selatan begini, sehingga arah garis gaya magnetnya dari utara ke selatan seperti itu. Bagaimana dengan yang berlawanan dengan jarum jam? Maka kutub tempat arus listrik masuk adalah kutub utara. Jadi ini jadi utara, sehingga bentuk dari garis gaya magnetnya adalah seperti itu. Selanjutnya kita ke elektromagnet. Ini sering kita dengar mulai dari awal pertemuan, ya. Elektromagnet adalah magnet yang dibuat dari kumparan yang dialiri arus listrik, kita sebut sebagai elektromagnet. Ini kurang lebih pengertiannya seperti itu, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, faktor yang memengaruhi kekuatan elektromagnet ini ada beberapa. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan, di mana semakin banyak kita memberikan jumlah lilitan, kekuatan magnetnya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua, besarnya kuat arus listrik. Semakin besar kuat arus listrik yang masuk dalam kumparan, maka semakin kuat juga magnet yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah ada tidaknya inti besi di tengahnya. Apabila di dalam kumparan itu kita masukkan inti besi, maka akan menambah kekuatan magnet daripada yang hanya kumparan saja. Contoh penggunaan elektromagnetik di kehidupan sehari-hari, alat untuk mengangkat sampah atau rongsokan besi. Nah, ini menggunakan prinsip elektromagnetik, di mana ketika mengangkat, maka akan ada arus listrik yang menyebabkan lempengan pengangkat itu menjadi magnet. Kemudian ketika sudah mau dilepaskan, maka akan dimatikan aliran listriknya, sehingga tidak ada magnet lagi yang ada di situ. Ini pada alat pengangkut besi. Kemudian pada bel listrik. Ya, pada bel listrik juga digunakan prinsip elektromagnet, di mana ketika saklarnya ditekan, maka akan ada arus listrik yang masuk menuju ke magnet besi yang berbentuk U. Besi yang berbentuk U karena dililit dengan kumparan, maka akan berubah menjadi magnet. Nah, magnet tadi akan menarik besi yang ada di atasnya, sehingga akan tertarik menuju ke magnet. Hal itu akan menyebabkan hubungan antara relay dengan kabelnya terputus, sehingga akan mati. Ketika mati, arus listriknya hilang, maka magnetnya akan hilang juga, sehingga terjadi secara berulang-ulang menghasilkan gerakan seperti pada ilustrasi. Nah, di ujung besi yang ditarik tadi terdapat pemukul yang akan memukul gong atau alat bunyinya, sehingga akan menghasilkan bunyi seperti bel ketika kita dengarkan sedang berbunyi. Kemudian contoh yang ketiga adalah speaker, ya, yang kita temukan pada audio kita. Nah, speaker ini juga memanfaatkan elektromagnetik, di mana di dalam situ, di dalam tengah speaker itu terdapat lilitan yang akan berubah menjadi magnet ketika diberikan arus. Di dalam situ paling belakang, paling dasar terdapat magnet. Nah, magnet itu yang akan berfungsi untuk menolak dan menarik dari elektromagnet yang dihasilkan oleh lilitan tadi. Ya. Kemudian kita
belajar tentang gaya Lorentz ya. Seorang ilmuwan Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz ini pernah menyatakan bahwa jika kawat yang dialiri arus listrik berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada kawat tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ketika ada dua buah magnet yang berbeda kutub, ini didekatkan, maka akan terjadi garis gaya magnet seperti itu dari utara menuju ke selatan. Nah, apabila di antara kedua magnet ini kita berikan penghantar, kawat misalnya, kemudian di kawat itu kita berikan arus begini, maka menurut Lorentz akan timbul gaya pada kawat ini. Gayanya bisa akan terpental atau terpelanting ke atas atau ke bawah, tegak lurus seperti itu, ya. Jadi ini yang disebut sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini memiliki arah yang selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan arah induksi magnet. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat berikutnya. Menentukan arah gaya Lorentz ini kita menggunakan kembali ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Hanya saja tangan kanannya berbeda sekarang bentuknya. Bentuknya seperti ini, menggunakan 3 jari yaitu ibu jari mewakili arus listrik, arah arus listrik, kemudian telunjuk mewakili arah medan magnet dan jari tengah ini mewakili arah gaya Lorentz. Nah, bagaimana penerapannya? Seperti ini, ada dua magnet yang menghasilkan garis gaya magnet seperti itu. Berarti ini adalah arah medan magnet, ya. Jadi sekali lagi, garis gaya magnet dari magnet utara ke selatan ini adalah mewakili medan magnetnya, arah medan magnet. Kemudian ketika di tengahnya kita berikan penghantar, kemudian kita berikan arus misalnya dari bawah ke atas seperti itu, positif ke negatif, maka ini kita sebut sebagai arah arus listrik, diwakili oleh ibu jari. Nah, ketika ini didekatkan seperti itu, maka kawat ini akan terkena gaya Lorentz. Kemana arahnya? Menurut kaidah tangan kanan, maka gaya Lorentz menuju ke arah kita, ya, ke arah penonton, ya, atau arah kita, pembaca. Ya, jadi ke depan, ya, ke depan. Seperti ini. Nah, ini akan terpental atau tolak seperti itu, bergerak seperti itu. Ini yang disebut sebagai gaya Lorentz. Kadang-kadang arah gaya Lorentz pada soal digunakan sumbu XZZ. Ya, sumbu XYZ ini bisa kita pelajari di matematika, di mana kalau di matematika kita mengenal ada sumbu X, kemudian sumbu Y, dan ada lagi satu sumbu Z. Sumbu Z ini kita gunakan ketika menggambar atau membuat bangun 3 dimensi. Arahnya bukan seperti itu ya, ini hanya penggambaran saja. Arahnya adalah menuju ke depan, menuju ke kita, ya, menuju ke arah pembaca atau pemirsa. Nah, kita juga tahu bahwa ada min X, kemudian min Y, dan min Z. Ini kebalikan dari sumbu XYZ-nya. Nah, ketika ada soal semacam itu menggunakan sumbu XYZ, maka kita bisa lihat kalau bentuk tangan kita seperti ini, maka kuat arus ini ada di sumbu Y. Kemudian gaya ada di sumbu Z dan kuat medan magnet ada di sumbu min X. Jadi anak-anak diharapkan bisa menerapkan kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz ini di sumbu XYZ ini. Contoh, kita buat contoh ya. Ketika ada kuat arus pada sumbu X, kemudian medan magnetnya ada di sumbu Z, maka arah gayanya kemana? Coba kita arahkan tangan kita yang ibu jari pada sumbu X. Kemudian medan magnet berarti telunjuk, kita arahkan ke sumbu Z, jadi menuju ke arah kita. Nah, maka arah gayanya bagaimana? Arah gayanya adalah ke min Y. Betul sekali ya. Jadi kalau kita mengarahkannya tepat, maka jari tengah kita akan mengarah ke bawah, ya, mengarah ke sumbu min Y. Nah,
Begitu juga kalau ada soal semacam ini, kuat arusnya pada min Y. Berarti sekarang ibu jari arahkan ke arah sumbu min Y ke bawah. Kemudian medan magnetnya ke min X, berarti ke arah min X. Telunjuk ke arah min X. Arah gayanya kemana? Iya, betul sekali. Arah gayanya menuju ke dalam, ya, menuju ke balik kita berarti min Z. Latihan berikutnya, kuat arus ada di min Z. Berarti ibu jari anak-anak arahkan ke min Z, ya. Lalu medan magnetnya ke Y, ke atas. Untuk telunjuk diarahkan ke atas. Kemudian arah gayanya bagaimana? F-nya kemana? Iya, betul sekali. Ke arah sumbu X. Ini cara menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan yang dipadukan dengan sumbu X, Y, Z. Ya, selanjutnya kita belajar tentang persamaan gaya Lorentz. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Yang pertama, kuat arus atau I. Ya, semakin besar kuat arusnya, tentu gaya Lorentz-nya semakin besar. Kemudian kuat medan magnet, nah, dilambangkan dengan B. Ini juga semakin besar magnet yang digunakan, juga semakin besar gaya yang dihasilkan. Dan panjang kawat penghantar, di mana semakin panjang kawat yang masuk ke dalam medan magnet, maka akan semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Ya, sehingga dari faktor-faktor ini dapat diformulasikan F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, kemudian B medan magnet, satuannya Tesla, dan I kuat arus, satuannya ampere, L panjang kawat berarus, satuannya meter. Kita latihan ya. Contoh soal. Sebuah kawat penghantar sepanjang 25 cm berada tegak lurus dalam medan magnet sebesar 50 Tesla. Jika pada kawat tersebut dialirkan listrik sebesar 0,2 ampere, berapakah besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Yang kedua, jika arah arus pada kawat ke sumbu Y dan arah medan magnet ke sumbu min X, kemanakah arah simpangan gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Oke, kita selesaikan. Diketahui L sama dengan 25 cm. Ini masih dalam bentuk cm, kita ubah ke meter menjadi 0,25 meter. Kemudian B-nya, medan magnetnya ini sebesar 50 Tesla ke sumbu min X, dan I-nya, kuat arusnya sebesar 0,2 ampere ke sumbu Y. Yang ditanya yang pertama adalah berapa gaya Lorentz-nya dan arah F-nya kemana? Arah gayanya kemana? Oke, yang pertama, kita masukkan saja ke rumusnya ya, F sama dengan B kali I kali L. Sehingga dimasukkan semua yang ada di situ, 50 Tesla kali 0,2 ampere kali 0,25 meter. Berapa? 2,5 Newton. Ya. Kemudian arah gaya Lorentz-nya. Karena medan magnetnya ke sumbu min X dan kuat arusnya ke sumbu Y, maka gayanya ke arah sumbu Z. Nah, ini tadi anak-anak pembahasan tentang soal dan materi pada kemagnetan bagian kedua. Oke, tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.